Ibu bapak, saudara-saudari, selamat jumpa dalam sukacita dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Dan itu intinya ialah kerendahan hati tanda keluhuran manusia. Mari kita dengarkan sabda Tuhan ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 30 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 1, 7 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia biasa, salah satu kebutuhan dasar ialah kita diterima di tengah orang lain. Kita dihargai dan dihormati. Itu membuat kita sukacita dan bahagia. Orang akan merasa kecil hati atau bahkan merasa minder kalau dirinya tidak dianggap, dilecehkan atau diremehkan orang lain. Karena itu, tidak heran bila ada orang yang mencari cara, entah itu tutur kata, perilaku, atau gaya hidup, supaya dirinya dipandang orang, dipuji atau dihargai oleh orang lain. Namun sebaliknya, orang macam itu justru bisa menjadi bumerang. Cara-cara itu bisa berbalik menyerang dirinya sendiri, bahkan menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya tidak seperti itu aslinya. Orang lain tahu bahwa kita sejatinya itu hidup dalam kepalsuan. Kita sering berpura-pura. Kita menutupi kelemahan-kelemahan kita. Kita berbuat seolah-olah kita itu baik, mulia, dan sebagainya. Sejatinya orang itu berbeda antara yang nampak secara lahir, entah itu tutur kata atau perilaku, gaya hidup, dengan isi batinnya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam Injil tadi bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Orang akan dihormati atau dihargai karena kualitas hidupnya. Tutur kata yang baik, kejujuran, kerelaan membantu orang lain tanpa diminta, semuanya itu adalah bagian dari kualitas hidup. Wajah dan pandangan yang sejuk
serta senyuman yang hangat adalah pancaran hati yang damai dan kasih. Orang akan merasakan kehadiran kita itu membawa kesejukan, membawa rasa damai, membawa daya tarik untuk mendekat dan juga berkumpul bersama-sama. Orang macam itu rela membaktikan kepintarannya untuk membantu sesama tanpa pamrih. Itu juga adalah bukti bahwa ia pantas dihargai, pantas diacungi jempol. Luar biasa kemurahan hatinya dan keikhlasan hatinya. Kata rendah hati menjadi hal penting kita kembangkan terus-menerus dalam hidup kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang luhur budinya, yang lapang dada, dan pantas untuk memperoleh penghormatan sepantasnya. Dengan demikian, keluhuran seseorang itu bukan dibuat oleh diri sendiri. Aku mau menjadi terhormat, tidak. Tetapi aku justru melakukan hal-hal yang luhur, yang baik, yang sungguh-sungguh benar untuk membantu orang. Orang akan menghargai kita. Keluhuran itu datang dari orang lain. Orang lain merasakan bahwa hati kita luhur, akal budi kita itu juga pantas untuk didengarkan. Orang rendah hati mendahulukan orang lain, walau mungkin dirinya lebih berhak. Lebih lagi mendahulukan orang yang lebih membutuhkan dari dirinya sendiri. Pepatah mengatakan, gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Marilah kita merunduk di hadapan Yesus, Sang Sumber kerendahan hati, dan untuk keluhuran Dia kita hidup. Semoga rahmat Tuhan selalu menyuburkan kerendahan hati kita. Amin.